Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang IPS tema 3 subtema 1 tentang perubahan sosial dan budaya terhadap modernisasi bangsa Indonesia. Kita lihat, setiap perubahan masyarakat itu meliputi perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial itu meliputi perubahan yang pertama perilaku, yang kedua pola pikir, dan yang ketiga adalah penemuan. Sedangkan perubahan budaya otomatis terjadi pada saat adanya perubahan sosial. Jadi perubahan budaya itu mengikuti perubahan sosial. Selanjutnya, faktor yang mendorong perubahan sosial budaya adalah berikut ini. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada. Jadi, masyarakat ingin maju. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Misalnya nanti yang akan kita bahas adalah tentang adanya penemuan listrik. Yang ketiga adalah sikap terbuka terhadap perubahan. Jadi masyarakat itu sangat terbuka dengan adanya perubahan karena perubahan akan membawa kemajuan yang lebih baik. Yang keempat, perubahan standar hidup. Jadi mereka ingin lebih maju. Yang kelima adalah sikap pendidikan yang maju. Semakin lama orang berpendidikan semakin tinggi, maka mereka ingin membawa perubahan pada masyarakat. Yang keenam adalah keadaan masyarakat yang majemuk. Karena bermacam-macam masyarakat. Akan tetapi, perubahan sosial dan budaya itu ada juga faktor penghambatnya. Yang pertama adalah alasan ideologi dan agama. Yang kedua, sikap tertutup terhadap perubahan. Masyarakat tidak mau menerima adanya perubahan. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang rendah pada masyarakat. Yang keempat adalah struktur sosial. Yang kelima, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Mereka menyendiri, jadi mereka tidak menerima adanya perubahan. Yang keenam, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Mereka masih mempertahankan hal-hal dari nenek moyang. Selanjutnya, berbagai penemuan baru telah membawa perubahan bagi keadaan sosial dan budaya masyarakat. Penemuan berbagai peralatan bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia. Nah, hari ini kita akan mempelajari penemuan listrik. Nah, perubahan apa saja yang ada karena listrik? Nah, penemuan listrik ditemukan oleh Michael Faraday. Nih, terus sebelum ada listrik, nih, kita menggunakan lampu semacam lampu teplok. Nah, juga digunakan obor. Ini adalah sebelum ada listrik. Nah, setelah ada listrik dan penemuan lampu pijar oleh Alva Edison, maka ini kita lihat. Nih, sebelumnya kita menggunakan lampu teplok. Nah, seperti ini. Tapi kalau sudah ada listrik, kita bisa lihat seperti sekarang ini. Terus kita menghaluskan baju, menyetrika baju. Dulu masih memakai arang, sekarang sudah memakai setrika listrik. Selanjutnya, dalam bidang komunikasi, zaman dulu sebelum ada listrik, itu zaman adanya masa kerajaan, itu masih menggunakan burung merpati untuk mengantarkan surat. Nah, terus kalau untuk ada pertemuan, menggunakan kentongan. Nah, nih juga masih menggunakan beduk untuk mengundang atau untuk sebagai tanda kalau waktu sholat sudah tiba. Terus kalau untuk anak-anak biasanya menggunakan cara bertelepon menggunakan kaleng disambung dengan ini alat seperti ini, kabel. Nah, itu untuk telepon bermain kalau zaman dahulu. Selanjutnya, komunikasi sesudah ada listrik. Nih, kita lihat zaman pertama sudah ada listrik kabel.
Nah, ini kalau zaman dahulu untuk menelpon masih ada namanya warung telekomunikasi. Nih, di jalan juga disediakan seperti ini, jadi memakai koin. Nah, ini selanjutnya kalau zaman sekarang sudah memakai handphone. Ini yang sudah sangat maju, yang sekarang kita jalani sekarang ini. Kita mengirim pesan, kita bertelepon menggunakan handphone, dan itu sudah ke semua lapisan masyarakat. Apalagi sekarang untuk belajar dari rumah, handphone itu sangatlah penting. Walaupun tidak harus mempunyai sendiri, tapi kalian sudah menggunakan handphone. Selanjutnya, dahulu mengambil air sebelum ada listrik itu masih menggunakan timba. Nih. Kemudian ini sudah menggunakan timba yang ada katrolnya. Nah, selanjutnya mengambil air sudah ada listrik. Ini sekarang sudah memakai sanyo. Nah, sudah memakai pompa air. Jadinya kita tinggal mengalirkannya. Ini. Selanjutnya zaman dahulu kita misalnya menuliskan data, menuliskan surat, masih menggunakan mesin ketik manual yang hasilnya langsung kita lihat, akan tetapi langsung kita lihat dan ada hasilnya. Kalau zaman sekarang sudah menggunakan komputer. Nah, ini hasilnya. Kalau menggunakan komputer itu lebih mudah, karena seandainya salah itu langsung bisa dihapus. Dan hasilnya bisa juga berwarna, dan hasilnya akan lebih. Perubahan-perubahan yang terjadi karena suatu penemuan akan lebih mudah memudahkan manusia sebagai sisi positifnya. Akan tetapi ternyata perubahan itu juga akan membawa sisi negatif. Nah, nanti kalian bisa membaca di buku LKS untuk tema 3, subtema 1. Nanti kalian bisa lihat di LKS yang dari PDM, juga yang LKS yang dari dinas. Kalian nanti bisa lihat. Nah, tugas kalian hari ini mencari 5 dampak positif dan 5 dampak negatif bagi masyarakat karena penemuan listrik. Kerjakan di buku tugas ya. Terima kasih. Sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.